Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami tentang komunikasi dengan media teknologi informasi bisnis. Materi yang pertama tentang pengertian teknologi informasi. Menurut Lukas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Menurut Information Technology Association of America atau ITAA, definisi teknologi informasi adalah proses pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi bergambar, vokal, teks, dan numerik melalui mikroelektronika berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputasi. Nah, sedangkan menurut Wikipedia, teknologi informasi atau information technology diartikan sebagai istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi teknologi informasi. Nah, fungsi teknologi informasi dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi teknologi informasi sebagai penangkap atau capture. Nah, menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Artinya, menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lainnya. Yang kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Nah, maksudnya mengolah ini itu memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan ini itu dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain, analisis atau analisis kondisi, perhitungan atau kalkulasi, dan sintesis atau penggabungan segala bentuk data maupun informasi. Yang ketiga yaitu fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan atau generating. Fungsi teknologi informasi ini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya. Yang keempat yaitu fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan. Nah, fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke flash disk, tab, disket, CD, dan lain-lainnya. Yang kelima, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali. Nah, maksudnya di sini itu menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data maupun informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Yang keenam, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi. Nah, fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user B ataupun lainnya. Materi selanjutnya tentang tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi
pada dasarnya untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkan pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi ini membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang Facebook. Facebook adalah situs jejaring sosial dan layanan di mana pengguna dapat memposting gambar, komentar, berbagai foto, dan link ke berita atau konten menarik lainnya di web, seperti bermain game, chatting, live, bahkan streaming video langsung. Nah, Facebook bisa juga digunakan sebagai tempat bisnis, karena Facebook ini menjadi tempat yang paling disukai oleh banyak orang. Kenapa tidak? Karena Facebook merupakan salah satu situs web yang paling maju dibandingkan yang lainnya. Di dalam dunia bisnis, Facebook dijadikan sebagai tempat ajang promosi. Dengan memanfaatkan kepopuleran Facebook yang selalu dikunjungi pengguna internet setiap harinya, Facebook dianggap para entrepreneur itu menjadi sarana media sosial yang paling efektif untuk berpromosi, sehingga muncul online shop yang sekarang menjadi tren. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan Facebook. Facebook memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, mudah penggunaannya jika dibandingkan dengan media sosial lainnya. Di samping itu, tampilannya pun sangat minimalis, mudah untuk dimengerti oleh pengguna yang baru bergabung, dan navigasinya itu mudah sehingga menjadi poin plus. Kelebihan Facebook yang kedua yaitu penggunanya besar karena memiliki sekitar 1,44 miliar pengguna aktif setiap bulannya. Kelebihan yang ketiga yaitu tempat bisnis. Facebook cocok untuk lapak produk para pembisnis online karena jaringan pemasaran dan penggunanya yang sangat besar. Lalu yang keempat, aksesibilitas. Mudah mengakses jejaring sosialnya, terutama aplikasi mobile pada sistem operasi seperti Java, BlackBerry, Android, Apple, bahkan dengan HP berfitur internet saja dapat mengakses Facebook. Kelebihan Facebook yang kelima yaitu permainan. Merupakan fitur ciri khas yang menjadikan Facebook dapat memperoleh pengguna besar, terutama anak-anak. Nah, kelebihan Facebook yang keenam yaitu indikator online. Ini merupakan indikator berupa titik atau dot berwarna pada fitur-fitur yang juga jarang ditemukan di jejaring sosial lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang kekurangan Facebook. Selain memiliki kelebihan, Facebook juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu plagiat nama. Maksud dari plagiat nama ini, kita sulit menemukan akun mana yang asli dan mana yang palsu, karena banyak sekali pengguna Facebook yang kebetulan memiliki kesamaan nama, sehingga sangat sulit dibedakan. Nah,
Kekurangan Facebook yang kedua yaitu mengganggu belajar siswa. Besarnya jumlah siswa yang menggunakan Facebook menyebabkan pengaruh kurang baik dalam kegiatan belajar. Kekurangan Facebook yang keempat yaitu pornografi. Sebagai salah satu kasus yang sangat parah menjangkiti media sosial, tidak adanya filter konten yang disediakan pihak Facebook. Konten-konten yang seharusnya dilihat oleh orang yang telah berusia lebih dari 18 tahun dapat dilihat oleh anak-anak atau remaja. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Dia Fitri. Saya di sini akan membahas tentang email. Yakni yang pertama adalah pengertian email. Email merupakan singkatan dari electronic mail atau surat elektronik, yakni sarana untuk mengirim surat, pesan, file, foto, atau data yang lain. Yang kedua adalah klarifikasi email. Yang pertama, email yang berbasis SMTP atau POP, atau Simple Mail Transfer Protocol atau Post Office Protocol, adalah email yang menggunakan server SMTP atau POP, yakni komputer yang dapat mengirim email dari pengguna ke email yang dituju dan sebaliknya. Yang kedua adalah email yang berbasis web. Dalam hal ini, pengguna tidak perlu memiliki akun POP pada server SMTP atau POP, karena akses email dilakukan melalui webmail dengan menggunakan browser. Yang ketiga adalah jenis-jenis email. Yang pertama ditinjau dari mekanisme. Dari mekanisme pengiriman dan penerimaannya terdapat beberapa jenis email, antara lain A. POP email. POP singkatan dari Post Office Protocol, atau jalan yang dilalui sebuah email mirip dengan yang dialami oleh sebuah snail mail, yang mestinya melewati beberapa kantor pos perantara sebelum akhirnya sampai ke tujuan. Kelebihan email berbasis POP adalah dapat dibaca pada kondisi offline atau tidak tersambung ke internet. Mengecek email dapat dilakukan dengan cara menghubungkan komputer ke internet, kemudian mendownload email dari server alamat email dan memutuskan hubungan dengan internet. Setelah membaca dan membuat balasan, kita dapat menghubungkan kembali komputer ke internet dan mengirim balasan email yang sudah dibuat. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu lama-lama terhubung ke internet, sehingga biaya akses internet menjadi lebih murah. Ada kekurangan dari POP mail, yaitu kita tidak bisa membuka email dari sembarang tempat. Jika ingin melakukan di komputer lain, terlebih dahulu kita harus melakukan pengaturan ulang. Selain itu, jika menggunakan akses internet yang perhitungan biayanya berdasarkan file yang didownload, bukan berdasarkan lama koneksi, maka biaya yang dikeluarkan akan sama saja. Yang kedua adalah web-based. Web-based email atau email berbasis web dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan jasa email kepada orang yang memiliki akses internet tetapi tidak memiliki akun sendiri, atau yang dimiliki bukan akses email ke server, tapi ke sebuah web server. Contoh untuk ini banyak sekali, seperti Gmail, Hotmail, Yahoo, dan lain-lain. Ada pula kelebihan web-based mail adalah biasanya diberikan secara gratis oleh website yang bersangkutan. Selain itu, kita juga dapat mengecek email dari mana saja. Ada juga kekurangan dari jenis email ini adalah pembacaan email hanya dapat dilakukan kondisi online, sehingga membutuhkan biaya koneksi ke internet yang lebih besar. Meskipun demikian, beberapa penyedia jasa layanan email disertai dengan fasilitas POP. Yang ketiga adalah email forwarder. Pengertian email forwarder adalah sebuah cara untuk membuat alias dari alamat email kita yang sebenarnya. Sebagai contoh, alamat email saya yang sebenarnya adalah, akan tetapi saya masih bisa menerima email dari manapun juga yang
alamatkan kepada inbox untuk alamat email saya yang asli. Dalam hal ini adalah sebuah email forwarder karena semua email yang ditujukan kepada alamat itu akan diteruskan ke alamat yang sebenarnya. Ada juga kelebihan dari email ini adalah kita bisa menyembunyikan email yang sesungguhnya. Selain itu, bila kita mengetahui alamat email, kita tidak perlu memberitahu alamat email yang baru. Cukup memberikan alamat email forwardingnya. Ada juga kekurangan email jenis ini adalah karena hanya bersifat perantara dan harus meneruskan ke email yang diterima ke alamat yang lain. Email tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke alamat email yang sesungguhnya. Yang kedua, ditinjau dari segi format isi. Yang pertama adalah plain text. Dengan plain text dimaksudkan bahwa tulisan yang kita ketikkan hanya berupa data dalam format American Standard Code for Information Interchange. Tulisan yang disajikan dalam format plain text sama sekali tidak memungkinkan kita untuk membuat modifikasi pada tampilan visualnya. Yang kedua adalah HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan atau mengatur penampilan materi-materi informasi di internet. Selanjutnya adalah istilah dalam email. Istilah yang sering digunakan dalam email yaitu 1. Sign up, yaitu mendaftarkan diri atau menjadi member. Yang kedua, sign in. Pemilik email dapat masuk ke emailnya sendiri apabila sudah terdaftar atau menjadi member. Yang ketiga adalah compose, artinya menulis surat baru. Yang keempat, inbox, adalah surat yang masuk. Surat akan dikirim ke email yang dituju. 6. CC, surat dikirim secara berantai ke alamat lain. 7. BCC, surat dikirim ke alamat yang dituju tanpa memberitahu pemilik alamat yang tercantum di alamat atau CC. 8. Draft, surat yang ditulis tapi belum dikirim. 9. Send, adalah surat yang terkirim. 10. Spam, adalah surat yang berisi kata-kata yang tidak baik atau mengganggu. 11. Reply, membalas surat yang diterima. 12. Trash, melihat email yang dihapus. 12. Bulk, melihat email yang dicurigai spam. 14. Forward, meneruskan surat yang diterima untuk disampaikan kepada orang lain. 15. Attachment, fasilitas pada sebuah program email, baik program komputer maupun webmail yang dapat digunakan untuk mengirim file atau gambar yang diikutsertakan pada email yang akan dikirim. Yang kelima yaitu fungsi email. Fungsi email jika terkoneksi dengan internet akan memiliki banyak fungsi, antara lain 1. Untuk mengirim surat, foto, gambar, e-book, video, dan lain-lain. Yang kedua, digunakan saat mendaftar suatu aplikasi atau social network seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan lainnya seperti kontak person, periklanan, klik bank, dan lain-lain. Ada juga manfaat email. Email memiliki beberapa manfaat, di antaranya 1. Media komunikasi yang dilakukan secara personal atau umum atau komunitas. Yang kedua, media pengiriman. Dengan email, kita dapat melakukan pengiriman data ke seluruh dunia, satu orang bahkan dengan orang lain, secara serentak dalam hitungan menit bahkan detik. Yang terakhir adalah kelebihan dalam menggunakan email. Yang pertama yaitu nyaman, karena untuk mengirim surat tidak perlu ke kantor pos, cukup dengan di depan komputer atau Android yang terhubung internet, lalu ketik pesan, kemudian kirim ke alamat yang dituju. Yang kedua adalah cepat, karena hanya dalam hitungan detik email dapat dikirimkan ke belahan dunia. Yang ketiga, murah biaya. Pengiriman relatif sangat murah dibandingkan dengan menggunakan telepon atau surat, terutama jika mengirim surat atau interlokal ke luar daerah atau negeri. Yang kelima, global email. Dapat digunakan oleh siapa saja, di mana saja,
dan kapan saja sebagai sarana komunikasi di seluruh penjuru dunia. Keenam, reliable, yakni dapat menyimpan email di server yang tidak akan hilang kecuali dihapus. Yang ketujuh, pesan multimedia, yakni pesan yang dikirim tidak hanya berdasarkan teks atau tulisan saja. Isi email dapat berupa gambar, foto, video, program, bahkan suara. Yang terakhir adalah kekurangan dalam menggunakan email. Pertama, salah kirim. Apabila sebuah email yang berisi dokumen-dokumen penting dikirim salah alamat, maka ada kemungkinan dokumen tersebut disalahgunakan. Yang kedua adalah rawan penyadapan. Ada kemungkinan email disadap oleh oknum tertentu, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam mengirimkan email yang berisi pesan-pesan rahasia. Yang ketiga, pemalsuan identitas. Tidak dapat memastikan identitas seseorang hanya dengan mengetahui alamat emailnya. Yang keempat, kebanjiran email. Dalam hal ini dapat terjadi karena mailbox sudah terlalu lama tidak dibuka atau tidak dihapus. Yang kelima, sampah email. Banyaknya email sampah atau junk mail atau spam berupa iklan komersial yang tidak diharapkan. Yang keenam, respon terlambat. Tidak semua orang membaca email setiap hari, sehingga ada kemungkinan balasan yang diharapkan mengalami keterlambatan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas dua teknologi informasi. Yang pertama yaitu berhubungan dengan internet dan yang kedua yaitu telegraf. Yang pertama yaitu pengertian internet. Internet adalah sebuah jaringan private atau private network yang menggunakan protokol-protokol internet seperti TCP atau IP yang membagi informasi rahasia suatu perusahaan kepada karyawannya. Untuk membangun jaringan internet diperlukan beberapa komponen seperti protokol internet, yaitu protokol TCP atau IP, alamat IP, dan protokol lainnya, klien dan juga server. Protokol HTTP dan beberapa protokol internet lainnya seperti FTP, POP3, atau SMTP. Umumnya merupakan komponen protokol yang sering digunakan untuk membangun sebuah jaringan internet. Internet sendiri memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Manfaat internet yaitu dapat memberikan informasi kepada seseorang yang mengakses internet melalui jaringan Internet Explorer atau aplikasi Google lainnya. Kemudian, fasilitas yang menggunakan internet seperti web. Web adalah fasilitas hypertext yang menampilkan data berupa gambar, suara, video, maupun data multimedia lainnya yang bisa diakses melalui Internet Explorer. Dan yang kedua yaitu email atau electronic mail. Adalah fasilitas yang terdapat pada komputer dan dapat mengirim maupun menerima surat elektronik. Selanjutnya, newsgroup. Newsgroup adalah fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan berita, artikel, tanggapan, surat penawaran, ataupun file yang bisa digunakan untuk diskusi grup dalam jaringan internet. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol adalah fasilitas yang digunakan untuk menghubungkan ke server komputer tertentu dan bisa menyalin file dari server untuk disimpan di perangkat komputer. Kemudian terdapat istilah-istilah yang ada dalam internet. Yang pertama yaitu WWW atau World Wide Web adalah kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet. WWW ini terdapat dalam situs web. Yang kedua yaitu situs web atau website adalah tempat penyimpanan dan data informasi seperti buku dengan spesifik yang lebih sempit, dalam artian website dikelola oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian webpage atau web halaman adalah halaman khusus dari situs web tertentu. Kemudian homepage. Homepage adalah sampul halaman yang berisi seperti daftar isi atau menu dari situs web. Kemudian yang terakhir yaitu browser. Browser adalah program aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan navigasi berbagai data dan informasi pada kumpulan web atau WWW. Selanjutnya, keuntungan dari internet.
Yang pertama yaitu membantu produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu. Dan yang ketiga, komunikasi dapat dilakukan secara tepat. Keempat, kemudahan sistem publikasi berbasis internet. Kemudian efektivitas biaya. Selanjutnya, keseragaman informasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja. Kemudian ada kekurangan internet. Yang pertama yaitu perlu adanya pelatihan kepada karyawannya, karena tidak semua karyawan memiliki pengetahuan yang sama. Yang kedua yaitu diperlukannya tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan internet. Dan yang ketiga yaitu kemungkinan untuk mengirim hal yang kurang sopan. Yang keempat yaitu informasi yang salah akan segera beredar, karena kecepatan internet membuat berita itu cepat tersebar. Kemudian yang kedua yaitu extranet. External network adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Extranet juga dapat diartikan sebagai intranet, sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data bervolume besar dengan EDI atau Electronic Data Interchange, berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerja yang sama, dan lain-lain. Intranet dapat memblokir situs-situs web di luar perusahaan karena intranet memiliki jaringan yang terbatas. Selain itu, intranet memiliki beberapa manfaat yang tidak jauh berbeda dengan internet. Manfaat intranet bagi perusahaan atau organisasi yaitu sebagai manajemen yang berbasis web dan database untuk kepentingan kegiatan manajemen, sehingga intranet dapat memudahkan pekerjaan manajemen organisasi dan bisa juga sebagai koneksi rahasia dari organisasi tersebut. Selain itu, intranet juga memudahkan perusahaan agar tidak terganggu oleh situs dari luar. Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk extranet adalah Lotus Notes. Kemudian, manfaat dari extranet untuk perusahaan yaitu yang pertama, proses atau arus informasi lebih cepat. Dan yang kedua, meningkatkan dalam efektivitas berbisnis. Yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi, transportasi, maupun administrasi. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan kertas, karena hanya melalui internet. Kemudian, yang kelima yaitu akses draft dokumen serta presentasi multimedia untuk komentar ataupun persetujuan klien lebih mudah. Yang keenam yaitu melihat proyek-proyek yang lalu sebagai perbandingan untuk kemajuan yang akan datang. Kemudian yaitu kelemahan dari extranet. Extranet ini memiliki biaya yang besar pada awal pengembangannya. Kedua, harus memiliki staf ahli dalam pengembangan extranet. Yang ketiga, membuat kontrak beberapa waktu untuk perencanaan, pengembangan, review, dan pelaksanaan. Kemudian, melakukan pemeliharaan teratur, upgrade, dan sebagainya. Kemudian, kelemahan yang terakhir yaitu memerlukan IC waktu dan energi lebih dari apa yang diperlukan untuk mendapatkan intranet atau situs web dan berjalan, yang mungkin menempatkannya di bagian bawah dari kelompok IC to-do list. Teknologi informasi selanjutnya yaitu telegraf adalah sistem komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan isyarat listrik melalui saluran tembaga dalam bentuk kode Morse. Kode Morse ini menggunakan komunikasi suara panjang atau simbol garis dan suara pendek dengan simbol titik untuk menggambarkan bentuk huruf, angka, ataupun tanda-tanda lainnya dalam bacaan. Penggunaan telegraf dewasa ini sudah jarang ditemui, namun kode Morse masih digunakan hingga saat ini. Sandi Morse masih digunakan untuk transportasi pelayaran, transportasi udara. Sistem kerja telegraf yaitu pesan yang disampaikan akan ditangkap oleh alat penangkap. Kemudian saat pesan masuk kepada alat penangkap tersebut, pesan akan diterjemahkan ke sandi Morse melalui kawat penghubung. Kemudian saat pesan sampai pada bagian penerima, pesan tersebut diterjemahkan kembali menjadi pesan dalam bentuk tulisan yang awal. Sehingga perubahan-perubahan pesan dari kode Morse tersebut hanya berada pada kawat penghubung, yaitu tembaganya tadi.
Manfaat dari telegraf yaitu membuat komunikasi jarak jauh semakin mudah. Yang kedua, sebagai awal dari sistem komunikasi modern. Yang ketiga yaitu menjadi dasar alat komunikasi modern seperti handphone. Dan yang keempat yaitu memudahkan komunikasi pada sistem transportasi untuk menghindari kecelakaan, seperti transportasi yang ada di pelayaran atau pada pesawat. Kemudian yaitu kekurangan dari telegraf. Yang pertama yaitu membutuhkan banyak kabel, karena satu jenis telegraf membutuhkan satu kabel. Kemudian menggunakan kode Morse, sehingga diperlukan perangkat atau kemampuan untuk membacanya. Yang ketiga yaitu membutuhkan media manusia sebagai operator dalam setiap bagian komunikasi yang mengirim atau menerima pesan menggunakan kode Morse. Saya Brakas Bagus Widodo akan melanjutkan dari rekan saya dengan materi voicemail dan belanja online. Voicemail adalah media transmisi data yang menggunakan kabel telepon sebagai alat transmisinya, dengan hasil outputnya yaitu berupa suara. Contohnya adalah mailbox dalam telepon rumah. Voicemail menawarkan kesempatan bisnis untuk mengejar ketinggalan dengan pelanggan di saat panggilan tidak terjawab. Selanjutnya adalah pengoperasiannya voicemail. Pengoperasiannya sama halnya dengan cara kerja seperti mesin penjawab telepon. Yang pertama, pengoperasiannya dimulai ketika seluler mendeteksi sambungan masuk berupa saluran suara lain dari seluler lain. Yang kedua adalah sinyal tersebut akan disampaikan ke CPU. Yang ketiga adalah CPU mengalihkan kepada saluran lain untuk menjawab panggilan tersebut. Yang keempat adalah setelah itu penelpon telah tersambung dengan voicemail tersebut dan dapat melakukan perekaman pesan suara yang ditransmisikan oleh disk controller ke dalam disk pesan. Yang kelima adalah setelah penelpon meninggalkan pesan, CPU menyimpan pesan tersebut sesuai lokasi penyimpanan pesan. Selanjutnya adalah elemen-elemen dalam voicemail. Yang pertama adalah CPU. Bagian ini adalah bagian yang melakukan seluruh proses sistem operasi dengan program software. Bagian ini digunakan untuk merekam sehingga dapat berinteraksi secara langsung dengan voicemail itu sendiri. Yang kedua adalah disk pengontrol dan disk drive. Bagian ini adalah bagian dengan ukuran yang kecil sebagai media penyimpan dari pesan tersebut. Yang ketiga adalah disk system, yaitu bagian perangkat lunak, tetapi sudah termasuk direksi yang lengkap untuk semua pengguna yang berhubungan dengan semua data. Yang keempat adalah sistem saluran telepon, bagian perangkat untuk mengkoneksikan voicemail itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis voicemail. Voicemail terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama adalah VMU atau voicemail unconditional. Voicemail unconditional adalah fitur seluler voicemail yang memungkinkan setiap panggilan dialihkan ke sistem voicemail tersebut. Yang kedua adalah voicemail conditional atau VMC, merupakan fitur seluler voicemail yang memungkinkan panggilan dialihkan ke dalam sistem voicemail jika seluler yang dihubungi dalam keadaan sibuk, tidak aktif, berada di luar jangkauan wilayah operator, ataupun tidak menjawab panggilan tersebut. Selanjutnya adalah keuntungan dari voicemail, yaitu yang pertama, data pesan-pesan dari voicemail akan tetap tertampung atau tersimpan. Yang kedua adalah dapat mengalihkan panggilan apabila kita sedang menerima panggilan atau telepon dari orang lain, pengguna seluler lain yang menghubungi kita dapat meninggalkan pesan dan masuk ke dalam voicemail box. Yang ketiga adalah pengirim pesan tidak perlu mengetik. Yang keempat adalah mempermudah untuk menyertakan orang-orang di lingkungan perusahaan dalam jaringan komunikasi. Yang kelima adalah mempermudah komunikasi. Yang keenam adalah efisiensi waktu. Yang ketujuh adalah menyelesaikan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. Yang kedelapan adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan di kantor. Sedangkan untuk kelemahan dari voicemail itu sendiri adalah jika koneksinya bermasalah, maka akan terjadi putus-putus atau tidak jelas. Selanjutnya adalah manfaat dari voicemail.
Yang pertama adalah meningkatkan responsivitas. Voicemail to email menurunkan kemungkinan pesan voicemail diabaikan dan tidak terjawab. Dan di samping itu memberi kesempatan bagi banyak orang untuk melakukan respon yang lebih cepat. Yang kedua adalah agility mobile lebih besar. Layanan voicemail to email memastikan agility mobile yang lebih besar bagi para pekerja dan membawa mereka lebih dekat ke bisnis mereka. Yang ketiga adalah gratis arsip voicemail. Dapat menyimpan pesan penting ini sebelum hilang selamanya. Yang keempat adalah manajemen voice yang lebih mudah. Pengelolaan voicemail menjadi semakin mudah, seperti mengatur email. Selain itu, caller ID pemanggil akan ditampilkan dengan jelas di subjek email, sehingga lebih mudah jika akan dilakukan filter. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang belanja online. Belanja online adalah suatu kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Kegiatan belanja ini merupakan bentuk komunikasi yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dengan media notebook, laptop, maupun handphone yang tersambung dengan internet. Dalam belanja online, pembayaran dapat dilakukan secara menggunakan kartu debit, kartu kredit, PayPal, dan cek atau COD. Selanjutnya adalah media belanja online, yaitu yang pertama adalah blog. Blog merupakan layanan web gratis di mana pelaku usaha daring menggunakan blog sebagai toko online-nya yang ia punya sekaligus mempromosikan barang atau jasa yang ia tawarkan. Yang kedua adalah situs web. Dengan situs web ini, belanja online dikenal dengan lelang. Lelang biasanya dibatasi pada periode tertentu, sehingga pembeli dengan nominal tertinggi berhak membeli barang tersebut atau barang yang dia inginkan sesuai harga yang ia ajukan. Yang ketiga adalah dengan situs jejaring sosial. Dengan melakukan media belanja ini, penjual akan mengunggah barang yang ia tawarkan, kemudian disebarkan melalui pesan atau fitur foto sharing. Selanjutnya adalah keuntungan dari belanja online. Yang pertama adalah pembeli tidak perlu mengetahui atau mengunjungi tempat si penjual. Yang kedua adalah pemilihan barang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Yang ketiga adalah penjual dapat menekan ongkos pembukaan toko. Yang keempat adalah pemasaran produk bisa mencapai ke seluruh dunia dengan biaya yang murah. Yang kelima adalah pembeli dapat membandingkan harga produk untuk menemukan harga yang paling murah atau harga yang paling diinginkannya. Selanjutnya adalah kerugian dari belanja online. Yang pertama adalah kualitas barang kadang-kadang berbeda dengan barang yang ditawarkan. Yang kedua adalah rentan aksi penipuan, di mana pembeli sudah mentransferkan uangnya, tetapi barang tersebut tidak kunjung datang. Yang ketiga adalah rentan rusak atau pecah karena melalui media pengiriman, yaitu pos. Yang keempat adalah rentan aksi pembobolan rekening karena pembayaran dilakukan melalui internet. Yang kelima adalah maraknya aksi spamming karena setelah pembeli membeli barang dagangannya, maka penjual akan mengirimkan katalog pesan di email yang mengganggu privasinya. Saya akan menyampaikan materi tentang faksimiil dan telekonferensi. Pengertian faksimiil adalah teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk menyalin atau mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya, menggunakan jaringan telepon ke mesin faks penerima yang kemudian bisa dicetak di kertas. Kemudian, fungsinya adalah untuk mengirim dan menerima data berupa tulisan, gambar, atau suara dengan menggunakan jaringan telepon dan penerimaan suatu area jaringan. Cara kerja mesin faksimiil adalah dengan keharusan bahwa penerima dan pengirim harus memiliki mesin faks. Pengirim akan memasukkan data yang hendak dikirim ke bagian feeder mesin faks dan selanjutnya menekan nomor telepon mesin faks yang dituju. Ketika koneksi telah terjadi dengan mesin faks tujuan, maka mesin faks akan melakukan scanning dengan membaca area
sangat kecil di dokumen tersebut. Mesin fax tersebut akan mengubahnya menjadi suatu sinyal listrik untuk kemudian menerjemahkan daerah yang dibaca. Mesin penerima tersebut kemudian menangkap dan mengartikan sinyal listrik untuk membuat suatu dokumen yang persis sama dengan aslinya dan kemudian mencetaknya. Keunggulan dari mesin fax adalah yang pertama, biaya operasional sangat murah. Yang kedua, penggunaan dapat dilakukan dengan beberapa bagian sekaligus. Yang ketiga, aktivitas fax yang dikirim atau diterima dapat dikontrol atau dilihat. Yang keempat, kualitas fax yang sangat baik. Yang kelima, biasa mengirim dari jarak jauh. Kemudian, kelemahannya adalah kalah canggih dari email dan mahalnya biaya yang dikeluarkan bila dibanding email. Selanjutnya, telekonferensi. Telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan untuk 2 orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon. Rapat dapat menggunakan audio atau audio video yang memungkinkan peserta telekonferensi untuk saling melihat seperti rapat normal dan mendengarkan satu sama lain, sebagaimana pertemuan biasa. Jenis telekonferensi ada 3. Yang pertama, audio conference adalah percakapan antara 2 atau lebih peserta menggunakan struktur telepon di mana komunikasi antara peserta berlangsung hanya dalam bentuk audio. Dan manfaatnya adalah peserta hanya perlu menggunakan telepon biasa untuk melakukan panggilan konferensi tanpa alat tambahan. Yang kedua, dapat digunakan kapan saja, di mana saja tanpa harus mengkonfigurasi perangkat untuk digunakan. Yang ketiga, tanpa perlu koneksi internet cepat karena layanan ini menggunakan saluran telepon. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah video conference, adalah teknologi komunikasi yang mengizinkan komunikasi dari berbagai lokasi sambil mentransmisikan gambar dan suara video. Meskipun konferensi video memiliki manfaat tampilan visual atau video, penggunaannya kurang populer karena peralatan khusus seperti input video, output video, input audio, output audio, dan layanan transmisi data diperlukan. Yang kedua, biayanya relatif mahal. Kemudian jenis yang ketiga adalah web conference, adalah fasilitas telekonferensi interaktif yang menyediakan fitur aliran data yang lebih lengkap yang memungkinkan peserta untuk berkomunikasi secara bersamaan melalui teks, audio, video ke file. Berbeda dengan video conference, untuk melakukan web conference yang dilengkapi dengan perangkat multimedia yang sesuai seperti webcam, mikrofon, speaker, dan koneksi internet dengan fitur yang lebih banyak. Perangkat web conference lebih sederhana dibanding video conference biasa. Web conferencing sering digunakan untuk kegiatan seperti seminar atau workshop online. Dan keunggulan dari mesin ini adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan kemampuan VTC untuk dengan mudah berbagai dokumen, ide, atau gambar. Yang kedua, hemat waktu dan biaya pertemuan. Yang ketiga, sederhanakan dalam komunikasi jarak jauh. Yang keempat, mudah diaplikasikan. Kemudian kelemahannya adalah harganya relatif mahal, sehingga hanya beberapa perusahaan atau organisasi yang memiliki sumber daya yang mempunyai cukup dana. Yang kedua, alat yang diperlukan sulit didapat. Yang ketiga, penginstalan susah, maka harus hati-hati agar tidak salah. Sekian
presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.